Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mokes, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Abi Ridho Surya Ariska. Nah, ada yang beda nih di Mokes kali ini. Biasanya 2 kali season Mokes itu kita isi dengan siswa. Kemudian ini baru banget, ini para guru yang ngisi nih. Soalnya bakal seru nih ke depannya. Tentu Abi Ridho gak sendiri dong. Abi Ridho di sini ditemani 2 sahabat Abi Ridho dari panitia study tour tahun ini, dan tentu kita juga kedatangan tamu spesial yaitu dari PT Garuda Wisata. Ada Mas Wahyudi dan juga ada Mas Edi. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, Abi Restu dan Nabi Hasyim sehat ya hari ini ya? Alhamdulillah. Ceria kita karena mau masuk TV nih. Alhamdulillah. Baik, sahabat Mokes, hari ini kita akan bincang-bincang terkait pernak-pernik studi wisata tahun 2025 di Sekolah Quran Darul Fatah. Nah, Abi Restu dan Nabi Hasyim, Mas Edi dan Mas Wahyu, kan kita itu akhir-akhir ini mendengar kabar bahwasanya study tour itu sebenarnya dilarang. Gimana nih kalau menurut Abi Restu sendiri terkait study tour? Oke, terima kasih Abi Ridho. Nggak kerasa ini kita bentar lagi mau study tour Iya, ya? benar. Ya, jadi Abi Ridho, berdasarkan surat edaran yang dari Gubernur Lampung, itu sebenarnya tidak ada larangan untuk pelaksanaan study tour. Ya. Tapi memang harus memperhatikan beberapa hal, baik itu dari pihak sekolah maupun dari pihak travel yang ditunjuk sebagai mitra untuk melaksanakan kegiatan study tour. Gitu. Oke, jadi kalau dari pihak travel sendiri nih, mungkin ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk bisa untuk mengadakan study tour dengan nyaman dan aman lah, sesuai dengan peraturan terbaru mungkin dari Mas Wahyudi. Ya. Baik, terima kasih izin ini dari travel. Sebenarnya kami memang sudah mempunyai SOP tersendiri. Ya. Akan tetapi melihat dari apa yang menjadi syarat dan prosedur dari dinas terkait, baik dinas pendidikan, dinas perhubungan, dan SK dari gubernur, ada beberapa poin yang memang harus kita lengkapi. Alhamdulillah kami dari PT Garuda Wisata insya Allah siap untuk melengkapi dari legalitas perusahaan kami, bekerja sama dengan PO apa itu legalitasnya, dan juga asuransi dan syarat lainnya. Insya Allah kita siap. Wah, berarti sudah aman ya Beristo Yasin. Berarti kita bisa dengan nyaman berangkat untuk study tour. Nah, mungkin sahabat Mokes ini penasaran juga nih Mas, dengan ya mungkin kita bisa dikasih tahu dah sedikit terkait Garuda Wisata itu apa sih? Gitu. Siapa sih Garuda Wisata? Siapa sih Garuda Wisata? Sudah seberapa lama sih kita itu bekerja sama? Siap. Mungkin testimoni juga bisa disampaikan. Siapa tahu sekolah lain bisa pakai juga kan? Amin, amin. Promosi. Amin. Mas Edi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan kami dari PT Garuda Wisata Jaya Al Metro ini milenial. Wah, Ada milenialnya nih. Biasanya karena memang ya itu tadi menjurusnya lebih-lebih ke orang-orang yang lebih masih muda. Kami dari alamat dari Kota Metro, tepatnya di 21C Yusmulyo Kota Metro. Dan kami juga sebenarnya kami adalah sebuah perusahaan di biro perjalanan, dan di dalamnya itu banyak program yang kami buat. Yang pertama itu ada program study tour, yang kedua ada KKL, kuliah kerja lapangan, terus juga ada kunjungan industri, dan juga kami juga ada ziarah Wali Songo. Kami juga mempunyai program tour luar negeri ya. Terus juga kami juga mempunyai program yaitu sewa menyewa, baik itu terkait dengan armada, baik itu armada kereta api ataupun bis ataupun unit-unit mobil-mobil pribadi. Dan juga kami mempunyai program penjualan tiketing, baik itu tiket pesawat,
tiket kereta api, kapal, dan juga kami menyiapkan tiket-tiket untuk wisata. Salah satunya kami perwakilan di Dufan ya, Wah, Dufan. dan Taman Mini Indonesia. Kami juga banyak sih program-program yang lainnya. Salah satunya program yang lainnya pun juga memfasilitasi untuk teman-teman yang mengadakan kunjungan, terutama baik dalam negeri ataupun luar negeri. Kemarin juga alhamdulillah kami sudah beberapa kali dipercaya oleh instansi-instansi negara, baik itu dari wali kota, salah satunya wali kota Metro. Kebetulan waktu itu di tahun 2022 kami sebagai mitra perjalanan untuk memfasilitasi rombongan dari wali kota Metro untuk acara kumpulan wali kota se-Indonesia. Dan yang kedua, kami juga dipercaya oleh S3 UIN Raden Intan Lampung untuk memfasilitasi kunjungan ilmiah di Thailand, terus Malaysia, Singapura, dan juga Kamboja. Alhamdulillah, dan juga kami juga bekerja sama dengan mitra-mitra lain, salah satunya di Rumah Sakit Ahmad Yani pernah kami bawa rombongan, yaitu rombongan family gathering ataupun rombongan-rombongan dinas kesehatan, salah satunya dinas kesehatan Lampung Timur, dan sekolah-sekolah. Nah ini kalau sekolah-sekolah, ngomongin sekolah-sekolah, alhamdulillah sih sampai saat ini kami bersyukur pada Allah SWT sudah dipercaya menjadi biro perjalanan, yang mana biro perjalanan sesuai dengan SOP yang sudah tertera, terlebih dari SK dari gubernur kami penuhi. Wah, keren nih Garuda Wisata nih ya. Jadi sahabat Mokes, kita nggak perlu ragu lagi deh kalau sama Garuda Wisata. Jadi mereka ini sudah teruji, terlatih, dan punya standar yang luar biasa. Bagus lah ya. Oke. Jadi ngomong-ngomong, setelah ini kita itu mungkin sahabat Mokes juga penasaran. Sebenarnya study tour tahun ini nih, apakah ada yang beda di study tour tahun ini gitu? Habis itu. Oke, terima kasih Abirido. Study tour tahun ini Abirido, Ya. itu sebentar lagi akan kita buka pendaftarannya. Itu dari tanggal 14 sampai 25 Oktober. Jadi untuk siswa-siswi kelas 9 dan kelas 12 itu jangan sampai kelewatan ya. Jadi pantengin terus informasi di grup. Ya. Kalau misalkan memang sudah dibuka pendaftaran, langsung mendaftar. Nah Oke. kemudian setelah proses pendaftaran itu nanti baru dilakukan proses pelunasan. Nah ini Abirido yang ingin mengikuti kegiatan study tour tahun ini, Ya. itu harus mengikuti beberapa ketentuan. Ya, jadi yang pertama bahwa study tour ini pilihan, jadi bukan diwajibkan. Oke. Jadi kalau misalkan ikut, alhamdulillah bisa mengikuti program dengan segala manfaat dan juga tujuan tercapainya. Kemudian kalau misalkan nggak mau ikut juga, itu adalah hak atau pilihan dari masing-masing siswa. Nah, seandainya mau ikut, itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi ibaratnya kalau mau melaksanakan yang sekunder, Ya. yang primer itu harus ditunaikan dulu. Nah, yang primer apa? Jadi yang menjadi syarat itu harus melunasi SPP dari bulan Oktober, SPP sampai bulan Oktober tahun 2024. Ya. Kemudian yang kedua harus melunasi daftar ulang sampai semester 5. Kemudian yang ketiga harus melunasi biaya buku cetak yang sudah diterima oleh siswa itu maksimal itu tanggal 20 Desember gitu. Jadi itu syarat boleh melaksanakan atau ikut kegiatan studi wisata. Oke, berarti sahabat Moringkas, jangan sampai ketinggalan informasi ya. Jadi nanti informasi ini kita lanjutkan ke share ya. Iya. Kita share ke grup-grup ya, supaya nanti sobat Moringkas bisa baca, dan ingat jangan sampai ketinggalan ataupun terlambat mendaftar gitu ya. Oke, kemudian Nabi Hasim. Apa ini? Ya, gimana kabar, sehat? Alhamdulillah. Mungkin kita mau ini nih Abi Hasim, terkait rute perjalanan
Rute ya? Kemana sih kita itu, Bang? Atau pengalaman Nabi Hasyim nih? Biasanya rute-rute terseru nih selama melaksanakan studi itu di mana nih? Ini rute tahun yang kemarin atau yang akan kita jalani insya Allah tahun ini? Kita jalanin dong. Oh, insya Allah. Biar sahabat podcast pada tahun. Oke, teman-teman Mokes ya? Iya. Jadi untuk perjalanan kita ini agak sedikit berbeda dengan tahun kemarin ya. Oke. Kalau tahun kemarin kita hanya lingkupnya di Jakarta, Bandung, Jogja. Tapi untuk khusus tahun ini, anak-anak tahun ini kita perjalanannya akan sampai ke Malang, Surabaya, kita akan petik apel dan lain sebagainya. Jadi perjalanannya lebih panjang. Kalau kemarin kita cuma 6 hari, insya Allah tahun ini kita akan perjalanan 7 hari. 7 hari. Terjauhnya di mana rutenya? Terjauhnya untuk SMP itu di Malang, kemudian untuk tingkat SMA-nya itu di Surabaya. Kalau tempat-tempat yang paling asik di mana? Tentunya semua tempat yang akan kita kunjungi semuanya asik dong. Nanti kita ada petik apel, kemudian ada lavatur, kemudian ada Jatim Pak, dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai nggak ikut deh untuk anak-anak kita ini kelas 9 dan kelas 12 karena semua momen, semua perjalanan akan asik, apalagi perjalanannya bersama teman-teman terkasih ya. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu gambarannya. Oke teman-teman ya. Jadi study tour ini kalau menurut Abi Ridho ya udah seru, bisa bareng kawan-kawan, terus dapat ilmu, namanya studi wisata. Ya, Studinya dapat, wisatanya dapat. Nah, jadi teman-teman harapannya jangan sampai ketinggalan momen bersama teman-teman. Gitu. Oke. Kemudian untuk tim Garuda Wisata biasanya fasilitas apa sih biasanya yang bisa didapatkan oleh sahabat-sahabat Mokes ketika berstudi tour? Monggo. Siap. Untuk fasilitas banyak banget nih fasilitas. Terutama saat perjalanan itu di bis kita insya Allah bis terbaik terbaru di Lampung. Boleh sebut merek ya? Kita bekerjasama dengan PT Puspa Jaya Transport Bus Pariwisata yang saksisnya itu dari Mercedes-Benz, terus sudah berstandar air suspensi. Kursi kita setting nanti hanya maksimal 44 ya Mas Edi, khusus untuk Darul Fatah ini luar biasa. Berdasarkan request pokoknya untuk kenyamanan. Biasanya berapa itu? Normalnya itu 50. Tetapi 40. ini berdasarkan request kita buat 44. Nanti di dalamnya pasti AC, audio, TV, bisa untuk kita setel sholawat, ngaji, dan pasti nanti ada bantal selimut, stop kontak charger. Jangan takut handphonenya lowbat ataupun habis baterai, jangan takut. Ditambah nanti driver kita pasti sudah kita tes kesehatan dan bebas narkobanya. Satu bis kita pakai 2 driver dan 1 kondektur. Nah, selain itu fasilitas yang lain itu tak kalah penting. Dari kita makan insya Allah nanti menyesuaikan selera dari anak-anak kita. Selama perjalanan 7 hari nanti lauknya ganti-ganti. Gitu. Misalkan request pengen makan yang KFC ataupun McD, by request Mas Edi ya. Siap kita kasih pokoknya. Oh jangan. Oh jangan. Menu-menu yang kita bisa request lah. Menu Nusantara dari masakan Sumatera, Jawa gitu. Dan juga untuk teman-teman yang alergi, adik-adik jangan takut. Kita menyesuaikan apa yang boleh dimakan gitu. Air minum tidak putus selama perjalanan, dan bis kita ini yang terbaru semua bis ada dispensernya. Bisa ngopi ya, Bisa ngopi di bis nanti. Aman. Terus ditambah lagi kita akan membawa tim medis. Tim medis itu insya Allah dalam satu rombongan 2 tim medis ya Mas Edia. Nanti akan bawa tim medis, ditambah ada tour leader, terus ada tim dokumentasi dari foto, video kita sudah lengkap. Dan juga nanti kita juga ada fasilitas lain ya, seperti door press ya, es krim, snack harian. Nah pokoknya lengkap bersama Garuda Wisata insya Allah. Itu. Dan juga hotelnya insya Allah setara bintang 3.
Setara bintang 4 Mas Edi untuk tahun ini ya. Kita upgrade ternyata. Wah. Alhamdulillah Bintang bintang 4 4 ya. Tahun-tahun sebelumnya bintang 3, ini kita upgrade jadi bintang 4. Masya Allah, berdasarkan request pokoknya. Pokoknya full service Mas ya. Full service, istimewa pokoknya. Istimewa. Dan juga memang kita bekerjasama dengan bis Puspa Jaya karena memang kita percaya dengan Puspa Jaya yang memiliki trayek di luar wisata juga punya trayek Lampung Jawa. Itu untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan bis kita sedang butuh bantuan. Nah, seperti itu. Nah, Yang menambahkan ya? dari Mas Edi. Ingin menambahkan? Oke, teman-teman semua. Jadi fasilitas selain yang sudah disampaikan Mas Wahyudi tadi, teman-teman nanti untuk yang ikut wisata dengan kami itu nanti akan ada door prize-nya. Pertama itu. Yang kedua nanti kita siapkan snack Nusantara. Biasanya kan kalau misalnya di Jogja pengennya puding, pengen ini, nanti kita siapkan jajanan pasar. Terus yang selanjutnya nanti kita siapkan tour leader dan tour guide yang berpengalaman. Nah ini kami juga alhamdulillah. Nah ini belum bisa kami sampaikan bahwa kami ini sudah berjalan kurang lebih dari tahun 2012 sampai sekarang. Alhamdulillah kami dari tour leader dan tour guide-nya sudah bersertifikasi BNSP. Wah, keren. Jadi standar dari Kementerian Pariwisata. Terus yang selanjutnya nanti teman-teman nanti akan dapat jaket hoodie ya. Jadi kalau teman-teman nanti di bis kedinginan ataupun selain ada fasilitas bantal selimut, teman-teman juga nanti dapat jaket hoodie. Nah, itu untuk menambah kehangatan dan kenyamanan untuk berkendara di dalam bis. Terus yang selanjutnya juga kami nanti akan melayani di tempat-tempat wisata dengan sesuai SOP. Salah satunya kita akan masuk ke tempat-tempat edukasi. Salah satunya edukasi yang nanti kita akan kunjungi ada Museum Tubuh, Museum Bagong, itu ada di Jatim Park 1, dan nanti kita akan masuk ke Museum Angkut yang ada di Kota Batu. Masih banyak tempat-tempatnya. Nah ini nanti mungkin bikin buat penasarannya baru separuh aja dulu ya disampaikan. Dan juga insya Allah kami nanti akan memberikan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang itu sesuai dengan SOP kami. Oke, nah tuh sahabat Mokes udah denger kan ya. Jadi memang PT Garuda Wisata ini benar-benar mengutamakan kenyamanan pelanggan. Jadi nggak usah khawatir bagi yang suka mabuk, insya Allah kalau naik bus 5 Mas ya. Bus 5-nya nanti dari PU Puspa ini, wah insya Allah dijamin nggak mentah-mentah, nggak mabuk-mabukan lah, insya Allah. Dan drivernya juga sudah profesional dan tentunya perjalanan akan menjadi mengasihkan. Oke. Untuk harga sendiri gimana Mas dari travel? Ini perlu dikasih tahu nggak ya? Untuk harga insya Allah untuk para orang tua kami menyediakan fasilitas sesuai dengan SOP kami, insya Allah terjangkau, tidak membebankan orang tua, dan juga memang kami punya kriteria standaritas. Bukan dalam arti kami paling murah dan paling ini ya, murah itu belum tentu bagus ya. Tapi kami punya standaritas yang mungkin itu alhamdulillah sesuai dengan kesepakatan kami dari tahun 2016-2017 dengan Sekolah Quran Darul Fatah. Itu disepakati dengan sesuai dengan kemampuan orang tua yang pertama, terus yang kedua tidak membebani orang tua, dan yang ketiga intinya adalah kenyamanan, terutama untuk fasilitas. Kami tidak mau menjadi biro perjalanan yang hanya menang janji. Intinya kami alhamdulillah sudah dipercaya oleh Sekolah Quran Darul Fatah ataupun Yayasan Darul Fatah, sudah bersyukur, dan intinya kami menjaga komitmen bahwa kami benar-benar menjalankan SOP yang sudah disepakati. Mahal atau tidaknya itu tentu berdasarkan kualitas dan kenyamanan tadi yang dimaksud Mas Edi, gitu Abi Ridho. Jadi Abi sama Umi nggak usah khawatir anaknya ikut studi wisata terus nggak nyaman atau terlantar. Itu insya Allah tidak mungkin, karena tadi yang sudah disampaikan busnya aja satu bus isinya hanya 40 Mas. 40 itu terdiri dari 36 siswa dan 4 guru, Abi Ridho gitu. Kemudian hotelnya tadi disampaikan pakai bintang 4 ya, kombinasi. Kalau sebelumnya itu hanya bintang 3, tapi tahun ini bintang 4 dan bintang 3 gitu.
Kemudian untuk seperti makan jangan ditanyakan lagi lah, ya pasti kita akan memberikan yang terbaik gitu. Dan yang paling penting adalah pengawasan dari guru pembimbing. Nah mungkin ini nanti Hashim akan menceritakan bagaimana sih kalau guru pendamping mendampingi anak-anak, gitu. Oke, silakan Nabi Hashim. Langsung aja. Gimana? Jadi kalau sekolah kita 2 tahun yang sudah berjalan nih teman-teman. Jadi pengawasan ini kegiatan yang ada di luar itu kita samakan dengan kegiatan di sekolah. Artinya apa? Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita pindah di luar sekolah. Bedanya aja kalau di sini KBM-nya di dalam kelas, kalau di sana di luar kelas gitu. Artinya apa? Dari kita lihat kegiatan-kegiatan itu apa yang sudah menjadi kebiasaan anak-anak kita nih di sekolah Quran Darul Fatah ini, kayak misalkan sholat duhanya, sholat malamnya, sholat jamaahnya, zikir pagi petang, apalagi murojaah itu tetap dijalankan anak-anak ketika nanti dia study tour. Ya, misalkan zikir pagi, kalau kita sebelum menuju ke destinasi kita selalu zikir pagi dulu bareng-bareng. Kemudian sorenya pun sama. Ketika nyampe hotel, maka hotel yang kita minta ini pasti ke teman-teman Mas Aidi dan teman-teman ini pasti minta hotel yang dekat dengan masjid yang besar, yang muat untuk kisaran 200 sampai 300 orang supaya anak-anak bisa jamaah. Jadi subuh itu kita gedorin satu-satu pintunya, kalau enggak mau sholat jamaah di masjid HP-nya kita tahan. Sampai seperti itu ya. Kemudian apa, sholat malam juga kita ingatkan. Murojaah setiap mau berangkat ke destinasi minimal kita 2 sampai 3 surat kita murojaah, supaya apa? Supaya menjaga keberkahan kita. Ini yang dimaksud memindahkan kegiatan yang ada di sekolah ke kegiatan di luar sekolah. Itu peraturan ya. Pengawasan seperti apa? Pengawasan tentu ketat juga kita untuk pengawasan. Jadi guru nggak makan kalau anaknya belum makan. Gitu. Ya 24 jam kita ikutin anak-anak dari grup dengan orang tua. Jadi setiap berhenti di tempat stop kloter kita selalu mengirimkan dokumentasi kepada orang tua. Walaupun anak-anak bawa HP, moto sendiri bisa, tapi kita di grup juga tetap berikan dokumentasi untuk orang tua. Supaya apa? Supaya orang tua tidak khawatir. Oh, kalau orang tua ini biasanya 2 jam nggak dikirim sudah ribut ini. Apalagi yang anaknya nggak ketemu di mana dan sebagainya. Oke. Sedikit ya, tentu kalau aturan sangat banyak kita ya, dari pagi sampai ketemu pagi itu banyak dan sudah tertulis semua di SOP kita. Mungkin dari Abiristo atau Abirido ada tambahan untuk peraturan-peraturan yang belum tersampaikan tadi. Ya nanti lebih lengkapnya akan disampaikan pada saat pembekalan Abirido. Satu lagi Abirido. Biasanya nih ada yang nanya kalau nggak ikut gimana? Jadi study tour atau study wisata ini sebenarnya sama aja kayak sekolah pada hari-hari biasanya. Artinya kalau yang ikut ya berarti ikut berangkat ya, melaksanakan program. Kemudian kalau yang nggak ikut tetap masuk sekolah Abirido. Nanti dari tim panitia sudah menyiapkan agenda yang diikuti oleh anak-anak yang memang tidak ikut. Jadi tetap sekolah, bukan libur gitu ya. Nah nanti bagi yang tidak ikut tetap kita berikan kemudahan ya. Nanti kan akhir dari pelaksanaan kegiatan ini ada tugasnya penulisan karya ilmiah. Nah bagi yang tidak ikut itu bisa mengunjungi lokasi-lokasi yang fasilitasi pendidikan yang ada di Provinsi Lampung. Banyak, ada Museum Lampung, kemudian ada tempat wisata lainnya juga gitu. Jadi meskipun tidak ikut kegiatan ini tetap ada aktivitas di sekolah, berangkat sekolah seperti biasanya, dan nanti tetap punya tugas yang sama, yaitu menulis karya ilmiah. Nah itu tuh terakhir Abirido. Ini kan lagi peraturan kegiatan dan sebagainya yang menyampaikan dari kami. Coba kita dengarkan. Qadarullah ini partner kita ini sudah lama kita kerjasama. Coba kalau testimoni dari teman-teman Garuda seperti apa ini ya, supaya enggak, kan kalau kita yang ngomong kan nggak enak nanti apa iya sih kan itu. Untuk wali murid kami alhamdulillah sudah beberapa tahun
bekerja sama dengan Sekolah Quran Darul Fatah. Testimoni kami, Sekolah Quran Darul Fatah luar biasa. Dalam arti selama kami membawa anak-anak luar biasa, tetap pengawasannya luar biasa, terutama untuk sholat berjamaah. Berjamaah itu tetap diawasi, terus juga tingkah laku anak-anak di sekolah ataupun instansi yang kita kunjungi itu sangat luar biasa, membuat banyak instansi-instansi itu bertanya-tanya, sekolah ini dari mana sih? Pertama kita sampaikan Sekolah Quran Darul Fatah ini sekolah unggulan. Makanya kami sampaikan bahwa Sekolah Quran Darul Fatah ini menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lainnya, terlebih untuk studi wisata ataupun studi edukasinya. Maka dari ini kami sampaikan bahwa gak perlu ragu lagi deh untuk orang tua yang menyekolahkan di Sekolah Quran Darul Fatah. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik, dengan peraturan yang sudah ditetapkan untuk memudah untuk anak-anak semua untuk berkarya. Terlebih hari ini ya, Sekolah Quran Darul Fatah menjadi contoh untuk generasi-generasi berikutnya yang mudah-mudahan itu menjadi Qurani dan terbaik. Oke, nah sahabat Mokes, jadi itu tadi serba-serbi terkait study tour di Sekolah Quran Darul Fatah tahun 2025, mulai dari info, kemudian pendaftaran, biaya, rute dan sebagainya. Jadi insya Allah Mokes pada kesempatan ini kita cukupkan ya. Terima kasih kepada Abi Restu, Abi Hashim, Mas Edi dan Mas Yudi yang sudah berkenan untuk memberikan informasi terkait ataupun seputar kegiatan study tour 2025. Saya Abi Ridho Surya Ariska dan juga teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.